Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, seberapa kita yang hadir pada saat siang hari ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam kasih Tuhan. Biarlah ibadah yang kita kerjakan pada pagi siang hari ini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam kasih Tuhan. Bapa, ini kami, segenap umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang maha hadir dalam hidup kami Tuhan. Ini segenap umat-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang disembah dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Sungguh Kau Allah yang setia, besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya undang untuk berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Kita menyembah Allah yang hidup. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu, indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah, tinggikan Engkau, agungkan Engkau, muliakan Engkau. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah, dimuliakan, diagungkan. Hanya Kau Yesus, Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Tiada Allah seperti Engkau, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Segala hormat bagi Yesus. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hidup kami, ini segenap hati kami. Kami persembahkan padamu, karena Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Bahkan tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Bahkan sampai dasar hati kami, Engkau pun tahu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat padamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekekapan kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekekapan kasih. Tinggal dalam indahnya, oh, tinggal dalam indahnya kekekapan kasih. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya kekekapan. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap puji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir, lambaikan tangannya. Kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Karena itu hati kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Dia adalah kota benteng kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergetar,
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindung. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat buat Tuhan, amin. Mau memuji Tuhan lagi, amin. Mau bergoyang kepada Tuhan. Mari kita bergerak, goyangkan badan kita, karena pujian kita, penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bergoyang kepada sama-sama. Kita berjoget buat Tuhan. Kita bersama-sama bersatu hati. Kita berpegang teguh kepada Allah. Karena di dalam Dialah semua bisa dimenangkan. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.
saben dina dina wangi kandel Gusti. Kandel Gusti, yes, kandel Gusti, kandel Gusti. Saben dina dina wangi kandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih kandel Gusti. Kandel Gusti, yes, kandel Gusti, kandel Gusti. Saben dina dina wangi kandel Gusti. Kandel Gusti, kandel Gusti, kandel Gusti. Saben dina dina wangi kandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih kandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih kandel Gusti. Saben dina kula nggih kandel Gusti. Saben dina kula nggih, sama-sama katakan kandel Gusti. Kami persilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Setiap hari kita berpegang pada Tuhan, sebab Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Mari kita persiapkan hati kita. Bila firman Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Dan firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah hidup kita. Bila terang firman Tuhan yang senantiasa terus menerangi hidup kita. Urapi setiap kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Bila nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu.
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. haleluya. Kami meninggikan Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. kami serahkan yang bertugas. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Sungguh selamanya kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini, Tuhan juga masih berikan kami kesempatan ada dan bersama-sama di sini untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan.
Ya Bapa yang baik, pimpinlah setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap hati dimampukan untuk bisa menjadi tanah yang gembur, di mana firman-Mu boleh bertumbuh di dalamnya. Dan hamba-Mu Tuhan, yang akan sampaikan kebenaran-Mu, biarlah Tuhan pakai urapi lidah mulut bibirnya, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sukacita saat ini kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membaca dari Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, ayat 14 sampai 17. Kalau sudah ketemu semuanya boleh katakan amin. Oh masih belum ketemu berarti. Oke, saya ulang sekali lagi. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan, saya akan putarkan sedikit video pendek. Mari sama-sama kita saksikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, berkomunikasi di era modern. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kalau kita lihat video tadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam video itu kita jadi sedikit banyak disadarkan bahwa yang ada di video itu hari-hari ini memang terjadi dalam hidup kita. Kalau di era modern itu rata-rata setiap orang dalam sebuah keluarga itu punya yang namanya HP. Mau masih kecil itu biasanya udah dikasih HP sama orang tuanya karena biar nggak repot katanya, biar orang tuanya itu bisa mengerjakan segala sesuatunya. Nah, dari setiap keputusan yang kita ambil termasuk orang tua yang memberikan HP kepada anak-anaknya dan kita orang tua yang menggunakan HP, nah di situ kita bisa sama-sama merefleksikan ya hidup kita. Ketika kita ada di rumah, katakanlah kita sedang makan. Nah, kalau kita makan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kita makan itu sambil kita juga ngobrol sama orang yang ada semeja sama kita, ataukah kita makan sambil kita nonton HP kita makan sambil kita lihat berita-berita terbaru. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita dan kita tidak seperti yang ada di video tadi, akhirnya sadar ya, komunikasi itu perlu. Kalau nggak ada komunikasi itu rasanya kita itu hidupnya apa? Sepi, sendiri. Karena apa? Komunikasi yang kita lakukan itu sifatnya nggak real, nggak nyata, itu hanya di sosial media saja. Sementara kita dengan orang yang ada di dekat kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, itu nggak ada komunikasi yang hangat. Kalau kita ada di kondisi seperti itu, terus kita seperti yang di video itu sadar, enak sekali kita bisa memulai komunikasi yang baik, yang hangat, yang nyaman dengan keluarga kita. Tetapi seandainya tidak, bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya kita berkomunikasi di era modern ini berdasarkan prinsip yang ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 14-17. Nah, yang pertama itu adalah berkomunikasi dengan kasih dan damai sejahtera. Saya akan bacakan ayatnya buat kita semua. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat tadi kita sama-sama belajar bahwa kalau ada kasih dalam komunikasi, itu akan mempersatukan dan akan menyempurnakan. Coba kita bayangkan kalau kita berkomunikasi dalam sebuah rapat atau komunikasi yang sifatnya personal, kita sama anak kita atau kita sama teman kita. Nah, ketika kita berkomunikasi, bisa jadi ada ide atau ada hal yang kita nggak cocok ketika kita berkomunikasi. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bisakah kita sebagai pribadi, kita bisa menghargai, kita bisa menerima pendapat orang yang sedang berbicara kepada kita. Biasa sekali kalau kita rapat, itu diberikan kesempatan untuk kita mengajukan pendapat, gagasan, ide kita. Nah, ketika dalam rapat tersebut, gagasan, ide yang dipakai, digunakan, bukanlah ide dan gagasan kita, bagaimana sikap kita? Apakah bisa menerima keputusan rapat dengan sepenuh hati, dengan legowo, dengan sukacita, dan bisa melakukan semuanya dengan maksimal? Kalau kita ada kasih, ketika ide kita nggak diterima, kita bisa belajar untuk menghargai. Tetapi jika tidak, kita akan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu
mungkin bergunjing di belakang, atau sudah nggak usah lakukan idenya seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau belajar menghargai, nah di situ ada apa? Ada kesatuan. Nah, balik lagi, selain ada kesatuan, ketika kita ada kasih dalam komunikasi, juga bisa menyempurnakan. Seperti halnya ada sebuah ide, seperti ini. Ketika kita kumpulkan masukan, saran, pendapat dari beberapa dan bahkan banyak orang, kita akan lihat cara pandang yang berbeda dari masing-masing individu, karena setiap orang punya cara berpikir, punya pemahaman, punya nilai yang sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau belajar untuk satukan semuanya, kita ambil yang terbaik, maka ide yang kita lakukan itu adalah yang sempurna karena hasil pemikiran dari beberapa atau bahkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga ketika ada damai sejahtera dalam kita berkomunikasi, itu kita komunikasinya akan menyejukkan dan akan apa? Memositifkan. Pernah enggak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang nih, pilihan kata yang orang tersebut pilih untuk berkomunikasi itu ketika ngomong sama kita itu enggak enak, enggak nyaman, nyakitin hati. Jadi setiap kali ngomong sama orang itu kayak, mending enggak usah ngomong sama orang itu deh. Karena pilihan katanya itu enggak menyejukkan. Ketika dia ngajak ngobrol pun, apa yang diajak ngobrol itu bukan sesuatu yang positif, tapi kayak mungkin membicarakan orang. Sejuk enggak kalau seperti itu? Kalau kita pribadi yang suka gibah, sejuk. Tapi kalau kita pribadi yang enggak suka gibah atau mempergunjingkan orang, itu enggak nyaman buat kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada damai sejahtera dari Tuhan, kita itu kalau berkomunikasi itu bisa yang positif. Kalau kita ketemu orang yang enggak sejuk cara ngomongnya, kita sebagai anak Tuhan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita kalau bales, kalau dalam percakapan itu kan ada mendengarkan dan kita membalas percakapan. Nah, ketika kita bercakap-cakap dengan orang yang tidak menyejukkan hidup kita ketika dia berbicara atau berkata-kata, tapi kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, perkataan kita, pembicaraan kita, ide yang kita sampaikan itu pasti akan berbeda. Kita akan bisa menjadi pribadi yang memberikan ide, percakapan, kata-kata yang baik, yang menyejukkan. Karena apa? Karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau enggak ada, kita akan terpancing, diajak menggunjingkan, ya kita ikut. Nah, seperti itu. Diajak ketika kita ada orang ngomong sama kita, terus ngomongnya itu pilihan katanya itu kayak nyakitin hati kita, terus langsung kita balas saat itu juga. Nah, berarti damai sejahtera Tuhan itu belum ada dalam pribadi kita. Kalau damai sejahtera ada, itu kita bisa perkataannya sejuk. Kita bisa apa? Positif. Replying kita itu positif. Balasan dari percakapan yang kita lakukan itu positif. Nah, ada seorang penulis, beliau sangat terkenal di zamannya ya. Beliau menulis banyak sekali buku, terus beliaunya itu bilang sebuah kata bijak seperti ini. Karena dia orang luar ya, jadi dalam bahasa Inggris ini kata bijaknya. A broken bone can heal, but the wound a word opens can fester forever. Jadi dari sini kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kalau tulang patah itu bisa sembuh. Tulang patah bisa sembuh. Tapi satu kata menyakitkan itu membuat luka terbuka yang bernanah forever, selamanya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau satu kata yang kita ucapkan bisa jadi buat kita itu biasa ya, candaannya kayak gini, kayak gitu. Tapi bagi orang lain yang tidak terbiasa bercanda dengan cara yang kurang yang kurang baik,
Nah, itu bisa jadi menyakitkan bagi orang tersebut dan bisa jadi itu sakitnya akan selamanya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudari seseorang menarik diri dari yang namanya komunitas atau bahkan gereja seperti ini? Berapa banyak? Karena apa? Karena perkataan yang menyakitkan, perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ketika perkataan itu disampaikan, kalau ada yang salah itu perkataannya bisa apa? Cuman bisa dimaafkan, tapi tetap ingat enggak? Tetap ingat perkataannya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, terus kita pengen disebut, dipanggil anak-anak Allah, berarti sesuai dengan Matius 5 ayat 9 ini, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, berinteraksi sama orang, berbincang, bercakap dengan orang, yang kita percakapkan itu adalah sesuatu yang sejuk, membawa damai. Nah, cocok nih kita disebut anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus. Tapi kalau yang kita percakapkan tidak membawa damai, nah mana bisa kita disebut anak Allah, anaknya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang dengan hadirnya itu membawa damai dalam kehidupan umat manusia. Nah, poin yang pertama, kalau kita belajar berkomunikasi sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Kolose pasal 3, 14, 17 ini, yang pertama adalah berkomunikasi dengan kasih dan damai sejahtera. Lalu berikutnya, yang kedua adalah berkomunikasi dengan hikmat Kristus. Saya akan bacakan buat kita semua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ketika ada hikmat di dalam kita berkomunikasi, maka di situ kita akan bisa mengajar orang yang berkomunikasi dengan kita itu tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita juga bisa menegur mereka dengan tepat. Kalau teguran itu tepat, berarti bukan saja didengar teguran kita, tetapi sesuatu yang salah dalam diri orang yang kita tegur itu akan berubah menjadi apa? Lebih baik. Nah, ketika ada hikmat Tuhan dalam kita berkomunikasi, kita enggak harus jelasin ayat yang ada di Alkitab. Misalnya nih, di firman Tuhan dikatakan kalau setiap orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan bla 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 bla, terus kita menegur orang. Nah, kita enggak harus mempanjang lebarkan Alkitab ini, tapi ketika kita berhikmat, ketika kita berbicara dan ada hikmat dari Tuhan, itu akan tercermin dari apa yang kita ucapkan ke orang lain, sehingga orang itu bisa menilai, meskipun dia enggak bacain ayat Alkitab, yang dia lakukan dengan perkataannya itu adalah sesuatu yang patut untuk didengarkan, bahkan mungkin sesuatu yang bisa membangun yang diajak bicara. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga dijelaskan di Amsal pasal 25 ayat 11, kalau perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, apel dari emas di pinggan perak.
untuk ibu-ibu, mungkin juga bapak-bapak, emas itu ada harganya dan sangat mahal, apalagi kalau dia modelnya adalah yang murni seperti antam seperti itu. 1 gram itu ada harganya. Nah, kalau kita bayangin emas bentukannya apel yang kecil aja, mau berapa ons itu? Terus ditaruhnya di perak, tempat yang terbuat dari perak, pinggan perak. Nah, berarti tempat itu kan berarti harus lebih besar dari apelnya. Coba kita bayangkan, perak itu meskipun tidak semahal emas, tapi juga 1 gramnya ada harganya. Jadi kita bisa di situ diingatkan bahwa ketika kita ada hikmat, perkataan itu disampaikan tepat waktunya. Nah di situ itu sangat berharga, seperti apel emas di pinggan perak. Sangat berharga sekali, perkataan berhikmat disampaikan pada saat yang tepat, luar biasa, sangat berharga. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 29 di sini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi ketika kita berucap, berkata-kata, nah di situ kita juga harus memilih. Di kamus itu banyak sekali pilihan kata yang bisa kita rangkai menjadi kalimat. Nah kita harus pilih nih, kata-kata dirangkai jadi kalimat yang apa? Yang bisa membangun. Sehingga orang yang berkomunikasi dengan kita, mereka akan menjadi terberkati, mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat komunikasi yang kita lakukan. Jadi di sini kita sama-sama diingatkan, kita kan orang sehat, punya organ bicara yang bisa digunakan. Lain halnya kalau ada orang lumpuh itu bisa jadi nggak bisa bicara. Kita dikasih organ bicara yang sehat sama Tuhan. Tiap kali dibuka, firman Tuhan ingatin kepada kita harus apa? Harus pilih yang baik, harus pilih yang berhikmat. Karena apa? Itu nanti bisa memberkati orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya yang ketiga, berkomunikasi untuk memuliakan Kristus. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat tadi mengingatkan kepada setiap kita, buat apa? Ketika kita melakukan segala sesuatunya, berbicara, bertindak, itu tujuan akhirnya itu haruslah memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap kita akan buka mulut, setiap kita akan berperilaku, bersikap, itu mikir, kenapa? Yang saya ucapkan, yang saya lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau enggak. Nah, kita masing-masing pribadi itu setiap hari yang kita lalui itu hendaknya kita bisa mengupayakan dan belajar semakin lebih lagi itu untuk standarnya kita itu bukan standar norma sosial aja, tapi Tuhan. Senang enggak Tuhan dengan percakapan saya? Enggak Tuhan dengan sikap saya? Jadi bukan lagi orang yang ada di sekitar kita. Enggak tahu orang pun kalau kita patokannya Tuhan, dek manapun kita, itu kita akan jadi pribadi-pribadi yang beda. Beda dalam hal yang positif, karena apa? Standarnya kita senang enggak Tuhan sama yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahkan yang enggak kelihatan, yang ada di kepala saya, motivasi saya. Nah seperti itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita juga harus mengingat bahwa keluarga itu tempat pertama untuk memuliakan Tuhan.
Jadi dalam sebuah keluarga itu, kita sama-sama orang tua maupun anak, kita sama-sama belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang tua yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya itu bisa dengan lebih mudah mengajar anak-anaknya untuk apa? Menerapkan prinsip memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena seperti yang kita ketahui sama-sama, apalagi anak usia 0 sampai 5 itu, mereka itu mempelajari segala sesuatunya itu dengan cara meniru. Terus kalau misalnya dari hasil meniru itu ada respon dari orang tua, yang kamu tiru itu salah. Sekali, 2 kali mungkin gak berubah anak ini. Tapi berikutnya kalau ada seperti itu tanggapan dari luar, oh itu tidak dikehendaki, anak itu akan berubah. Jadi apa yang dia tiru kalau tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya akan berubah. Nah, sebagai orang tua itu adalah sebuah anugerah. Karena jadi orang tua itu tidak gampang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang tua itu enggak cuma istilahnya apa ya, bikin anak aja, cukupi materinya, cukup. Enggak bisa seperti itu. Kalau kita jadi orang tua itu harus yang pertama itu siap jadi orang tua. Kalau kita enggak siap, enggak sadar jadi orang tua, ketika kita bersikap, berkata-kata, di rumah, dilihat anak kita, nah kita jadi enggak bisa kontrol, kita enggak bisa kasih teladan yang baik buat mereka. Katakanlah berkomunikasi ini dari segi percakapan. Kalau orang tua biasa menggunakan bahasa yang sopan kepada anak, anak belajar untuk menggunakan bahasa yang sopan kepada orang tua, kepada teman-temannya. Tetapi ketika orang tua menggunakan pilihan kata yang tidak sopan, misalnya kalau memanggil anaknya menggunakan nih ya, misalnya anaknya kurus, kering kayak gitu kan anaknya, terus dipanggilnya, congkring, rene sik, mama minta tolong iki beli no iki. Nah, orang tua punya panggilan seperti itu ke anak. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak itu akan manggil orang lain, temannya, dengan cara menyebut fisiknya atau enggak? Bakal iya, karena apa? Dia diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Terus misalnya lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang tua juga harus apa? Sadar. Enggak cuma siap jadi orang tua, tapi harus sadar. Ini saya orang tua loh ya. Kalau saya marah, yang saya marah itu, sesuatu yang enggak betul itu, anak saya ngerti enggak kenapa saya marah? Jangan sampai kita sebagai orang tua marah aja, enggak ada yang kita sampaikan itu ke anak itu apa aja, pokoknya marah aja, nadanya tonnya tinggi tok. Ngerti enggak anak itu salahnya di mana? Kita yang cuma marah itu, berarti kita cuma apa? Sekedar meluapkan emosi kita. Nah, anak itu ngerti enggak salahnya di mana? Apa yang harus dia ubah? Apa yang salah dalam hidupnya? Enggak ngerti. Jadi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu anugerah, tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, anak itu tahu. Anak itu belajar juga dari kita sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, katakanlah kita bilang sama anak kita, masih kecil nih, nak, kamu tuh kalau hari Sabtu tuh datang gereja tuh, sekolah minggu itu jadwalnya nak. Nah kita orang tuanya nih, pas ada ibadah, kitanya gak datang gereja, kitanya malah kayak hari libur nih waktunya healing, main, kayak gitu, waktunya jalan-jalan. Kalau kita ngarepin anak kita jadi pribadi yang dekat sama Tuhan, rajin datang ke persekutuan, yo nggak bisa Bapak Ibu Saudara, Saudari.
Nah, kita jadi orang tua ini gak kasih contoh. Mau lihat siapa mereka? Lihat tetangga, gak bisa. Kalau berharap anak kita jadi anak yang baik, orang tua ini kasih teladan. Kalau berharap anak kita tiap hari renungan, ya diajak anaknya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau berharap anak kita jadi pribadi yang jujur, gak suka bohong, ya kita jadi orang tua ini ya sama. Ngatur hidupnya biar gak bohong, ngatur hidupnya biar jujur. Bukan cuma di depan anak, tapi juga di depan Tuhan. Jadi teladan itu penting. Kita yang jadi orang tua, bahkan yang belum jadi orang tua, yang jadi kakak, teladan kita, meskipun kita mungkin anak-anak yang masih muda, teladan itu penting. Orang tuh lihat kita itu dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita lakukan yang baik, nah itulah yang orang-orang lihat dari kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, di sini tidak ada batasan ya, dilihat oleh orang ini orang siapa, orang seiman atau bukan orang seiman. Nah, dilihat siapa? Di depan orang aja, di depan orang. Tapi bukan berarti di depan Tuhan gak baik loh ya, kalau ada orang tok baik enggak. Depan orang tuh maksudnya ketika kita ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kegiatan. Nah, hendaknya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Biar orang yang lihat kita, baik mereka seiman, gak seiman, mereka itu lihat. Mereka orang percaya kepada Tuhan Yesus itu perilakunya beda ya, dalam hal apa? Mereka itu positif, mereka itu baik karakternya, gak sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, seperti itu. Nah, pribadi kita, apa yang kita perbuat, kita ucapkan, itu hendaknya itu memberkati itu, firman Tuhan katakan apa? Di depan orang. Bukan cuman orang-orang yang ada di dalam gereja seperti ini ketika kita ada dalam sebuah ibadah, tapi juga orang-orang yang di luar gereja, sehingga apa? Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kalau kita mungkin ketemu orang, mereka tuh rajin loh ke gereja kayak gini, terus mereka juga suka cerita taat saat teduhnya, ngomongnya tuh Alkitabiah banget seperti itu. Tetapi di luar konteks perkataan, perilakunya ini nggak sinkron, nggak cocok sama perkataannya. Jadi berkat nggak kita? Nggak jadi berkat. Karena apa? Karena perilaku kita itu berbicara lebih keras, lebih lantang dari apa? Perkataan kita. Orang tuh lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Wong menurut kita aja kita sudah berupaya bersikap yang bisa jadi berkat. Kadang orang itu nggak bisa lihat itu. Nah, di situ ada tantangan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi ketika kita sudah lakukan sesuatu yang menurut iman kekristenan itu baik, belum tentu itu bagi orang lain itu baik. Tapi ketika kita diperhadapkan situasi yang seperti itu, tetap nggak kita konsisten memuliakan nama Tuhan? Berani nggak kita ambil atau bayar harga? Misalnya nih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tuh jadi pribadi yang kalau berbicara itu nggak syukur buka mulutnya, berpikir, mengolah, baik nggak perkataan saya, memberkati nggak ucapan saya. Ketika kita bersikap setiap hari, baik di rumah maupun sama orang lain, kita evaluasi, baik enggak ini ya, dengan cara komunikasi, dengan cara perbuatan saya seperti ini, orang tuh tahu maksudnya baik enggak. Nah, kalau misalnya kita punya tujuan yang baik, masih belum bisa diterima dengan baik, ya berarti kita apa ya yang kurang dari ini yang harus saya perbaiki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kita sampai hari ini, di usia kita masing-masing,
Tuhan ingin buat setiap kita bisa apa? Berkomunikasi di masa modern itu yang baik sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Dan kalau kebenaran firman Tuhan sudah datang dalam hidup kita saat ini, mari setiap hati kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan, dan mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Kalau kita mau berkomunikasi yang baik menurut Kolose ini, dalam Kolose pasal 3 ayat 14-17 ini apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau melakukan komunikasi atau berkomunikasi haruslah dengan apa? Ada motivasi, kasih, ada apa? Damai sejahtera. Terus juga ada apa? Hikmat dari Tuhan. Selain itu, kalau berkomunikasi maupun berperilaku kita punya standar, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama mengarahkan hati kita saat ini untuk kita bisa hidupnya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan di setiap hari yang Tuhan izinkan buat kita lalui. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Bapa yang baik, ini adalah ungkapan setiap hati kami Tuhan, dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kekuatan kami Tuhan, kami tahu kami gak akan bisa senangkan hati Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hati kami, yang menolong setiap pribadi untuk kami hidup lebih lagi senangkan hati-Mu Bapa. Dan hamba-Mu Tuhan yang sudah selesai berbicara, hamba-Mu sangat percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa pribadi-Mu yang ada dalam setiap hidup umat-Mu, itulah yang menolong mereka semua untuk mereka hidup senangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah mengingatkan setiap kami untuk kami bisa berkomunikasi yang baik di era ini, untuk kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin.